bukan amalan biasa. Wa su'ilal Imam Ibnu Asakir muhaddits Syam an sababi ta'akhuri hudurihi ila baladi Asbahan faqala lam ta'dzan li ummi. Dan Imam Ibnu Asakir, seorang muhaddits dari negeri Syam, beliau ditanya tentang sebab keterlambatan beliau datang ke negeri Asbahan. Asbahan itu yang di Iran. Jadi beliau ulama dari Syam. Syam itu daerah Palestina, Suriah, Yordania, dan satu lagi apa? Libanon. Nah, ini 4 negara dulu dinamakan Syam. Beliau muhaddits dari Syam, Damaskus sana. Nah, beliau yang namanya para ulama kan selalu rihlah, pergi ke sini mencari hadis, sini cari hadis. Ini kebiasaan ulama terdahulu ya. Nah, beliau pernah ditanya, kenapa kok beliau bisa terlambat datang ke negeri Asbahan? Padahal yang lain para ulama datang, ini kok nggak terlambat? Apa sebabnya? Kata beliau, ibuku tidak mengizinkanku. Artinya karena ibuku tidak mengizinkanku pergi ke Asbahan, ya sudah, saya di kampung saya sabar berbakti kepada ibu. Nah, nanti ketika ibu udah mungkin sudah ada pendampingnya atau siapa, barulah saya. Nah, ketika diizinkan ibu baru saya pergi. Ya tuh Bapak ya. Sampai segitunya, bayangkan baktinya para ulama kepada orang tua ya. Nah, tapi ini mungkin timbul pertanyaan, kalau begitu berarti bakti kepada orang tua lebih didahulukan daripada menuntut ilmu. Betul? Tidak juga. Mana? Tidak juga. Tidak juga. Ini buktinya beliau kan rehlah itu kan dalam rangka mencari hadis. Tapi beliau nggak cari hadis demi memenuhi permintaan ibunya. Ibunya tidak mengizinkan, makanya beliau tidak pergi. Jadi bagaimana Bapak? Nah, termasuk sini saya bacakan lagi. Wa qala Imam Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi ya, imam terkenal. Lam yakunil walidu yumakkinuni minas safar. Orang tuaku tidak mengizinkanku, tidak memungkinkanku untuk safar. Pergi mencari ilmu, pergi mencari hadis, pergi belajar pada para ulama. Tidak diizinkan. Makanya beliau bertahan. Nah, pertanyaannya, apakah berbakti kepada orang tua lebih utama daripada menuntut ilmu? Artinya gini, kalau misalnya kita harus pergi keluar kota dalam rangka menuntut ilmu, sedangkan orang tua tidak mengizinkan, maka mana yang kita pilih, orang tua atau ilmu? Tergantung situasinya. Situasinya, gimana situasinya? Kalau memang tidak ada orang yang merawat orang tua kita ketika kita pergi, tentu ya, kalau misalkan orang tua tidak ada yang merawat kecuali kita, kalau kita tinggalkan tidak ada yang nunggu, ini jelas kita harus dahulukan ini dibandingkan mencari ilmu. Pertanyaannya, kalau sudah ada yang mendamping, orang tua ada yang mendamping nih, misalkan saya di rumah udah ada abang nih, ya saya belajar lah mau ke Yaman atau ke Saudi, gimana nih? Tapi orang tua nggak mengizinkan, jangan, pokoknya kamu di Indonesia. Dikasih pengertian. Kasih pengertian. Kalau tetap nggak mau, pokoknya nggak mau saya. Bersabar. Gimana? Kan ini ada kejadian seperti itu kan? Berapa banyak anak nih karena orang tuanya tidak mengizinkan, akhirnya ya udah gimana lagi? Nah, bagaimana? Bersabar sambil belajar. Kita lihat dulu ilmu yang dicari, ilmu yang hukumnya fardhu ain atau fardhu kifayah. Kita lihat dulu. Kalau misalkan di sini misalkan ikhwan di sini mau pergi ke Padang dalam rangka mencari ilmu. Nah, maka tengok dulu ilmu yang dicari hukumnya fardhu ain atau fardhu kifayah. Misalkan anggap di sini tidak ada yang tidak ngajarkan ilmu. Adanya di Padang nih, mau tidak mau harus ke Padang. Maka lihat dulu, kalau ilmu yang hukumnya fardhu ain, sedangkan orang tua sudah ada yang menjaga, maka tetap pergi walaupun orang tua tidak setuju. Karena ini fardhu ain, lebih didahulukan daripada ini. Sama seperti jihad fardhu ain, masih ingat kan? Iya. Kalau jihad fardhu kifayah tetap dahulukan orang tua. Tapi kalau jihadnya fardhu ain, maka kita tetap jihad walaupun orang tua tidak mengizinkan. Begitu juga ilmu. Kalau misalkan di Beirut ini tidak ada yang mengajarkan tentang akidah, ngajar tentang fikih sholat, fikih sehari-hari, adanya di Padang. Nah, orang tua misalkan izin Pak, izin Bu, saya mau pergi. Enggak nak, padahal udah ada yang menjaga ibu ini. Maka kata para ulama hendaknya pergi. Karena itu hukumnya fardhu ain. Ya, ini ditinggalkan. Ya, jelas Bapak ya. Tapi kalau ilmunya fardhu kifayah, yang bukan istilahnya fardhu ain, contohnya seperti belajar ilmu nahwu, mustalah hadis,
ilmu usul fiqh. Yang seperti ini fardu kifayah bukan fardu ain ya. Maka tetap harus izin orang tua. Kalau orang tua tidak mengizinkan, jangan keluar. Jelas Bapak ya? Yes.